Hal-hal seperti itu masih diperhatiin. Iya. Baju jangan sampai robek, baju jangan sampai bolong gitu, baju harus diperhatiin. Mulai. Udah mulai. Oke deh. Halo semuanya, kembali lagi dalam program kita yaitu Ruang Akasa. Oke, ini sudah masuk ke episode ketiga podcast kita ya, Pak Ari. Gimana yang disampaikan? Mungkin orang-orang pada bingung, kenapa background-nya berbeda nih dari tiba-tiba ada baju. Jadi hari ini biasanya kita kedatangan, hari ini kita mendatangi galeri seorang perias dan juga pembuat baju di Kota Bandung yang sudah eksis dari tahun 1995. Wow. Di Kota Bandung khususnya dan juga di Indonesia. Kita sambut Kang Dindin Nurdiansyah. Ada mana ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat alhamdulillah. Meskipun sudah rada tua saya. Oh. Tapi kalau Kang Dindin masih tetap segar gitu ya. Berusaha untuk disegar-segarin. Segar-segar. Iya. Jadi gimana caranya supaya tidak terlihat tubang? Apa itu Bang? Tua bangka. Oh, tua bangka. Semoga kita tidak menjadi tua bangka. Ya, tidak lah ya. Kang Dindin kumaha kegiatan sekarang? Masih berenang, masih balet. Oh enggak ya. Saya masih tetap ngurusin baju-baju, Kang. Masih tetap make up masih, cuman kadarnya tidak sebanyak dulu gitu. Sekarang semenjak dari mulai Covid kemarin agak berkurang sedikit. Jadi lebih fokus ke Baju ya, mungkin baju. Tuhan juga Maha Adil ya. Jadi orang sudah ada ranahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi sekarang lebih banyak ke baju gitu kan. Tadi kan sedikit disinggung sudah eksis dari tahun 1995 ya kan? Ya. Nah, Tua ya. Kelahirannya kan 95. Kelahiran Jadi begitu lahir sudah langsung eksis di dunia betul, wedding. betul. Dulu bisa diceritakan nggak ke pemirsa bahwa dari 1995 itu Pemirsa. Bapak pemirsa. Oh, berarti bisa diceritakan ke teman Akasa. Teman sahabat bisa Akasa. diceritakan nggak ke sobat Akasa apa yang mendasari Kang Dindin bisa masuk ke dunia perweddingan ini? Oke. Punya cerita keluarga kami itu keluarga dari keluarga penjahit sama keluarga salon. Apalagi kalau di kampung saya berasal dari Garut. Kampung saya itu kampung barbershop, kampung tukang cukur ya kan. Iya. Nah, dari yang menguasai di Bandung, Jakarta dan kota-kota lain, ya. internasional mungkin iya. ada ya. Betul. Nah, berangkat dari situ mungkin udah terbiasa dengan jahit, baju dan lain-lain, rambut gitu ya. Akhirnya terjunlah ke salon dulu awalnya. Okay. Nah, di salon itu otomatis ada makeup di situ. Ya. Makeup, lanjut ke makeup pengantin. Dari situ mulainya. Jadi sampai sekarang mungkin saya nggak tiba-tiba jadi juga tukang baju ya, karena memang berangkatnya berawal dari keluarga yang memang penjahit. Jadi memang udah ada akarnya ya Kang ya, udah ada rootnya. Udah ada akarnya dan mungkin ya bakat juga ya, bakatnya sudah. Bakatku butuh gitu. Jadi jadi sudah segala harus bisa. Yang paling penting itu ya bakatku butuh. Betul. Jadi berjalannya waktu yaitu Kang, saya coba belajar lagi untuk mematangkan di dunia makeup dan dunia selanjutnya ke baju, ambil desain gitu Kang. Akhirnya ya lumayanlah terkuasai. Oke, berarti sampai dari tadi ceritanya dari salon ya, make up sampai ke busana. Betul. Beberapa bidang yang dikuasai sampai sekarang kita ada di galerinya ya, sampai punya galeri seperti ini. Nanti kita keliling nanti kita tunjukkan ya para kerabat Akasa. Nah, biasanya Kang Dindin sibuknya itu seperti apa sih kalau sekarang sebagai provider, sebagai vendor jasa make up dan busana, sibuknya
hari kerja Senin Jumat atau Sabtu Minggu? Kalau dikata sibuknya mungkin gimana order masuk Kang Rais. Jadi biasanya kami itu sibuknya malah udah mulai dari sekitar mundur ya. 3 bulan sebelum acara itu udah mulai sibuk karena satu persiapan mencari kain, keduanya biasanya kami sudah mulai diskus sama pengantin dan ibu pengantin terutama. Jadi biasanya kami cari bahan terus desain, jadi mencari yang paling cocok dengan karakter si pengantinnya itu sendiri. Tapi biasanya kalau saya, boleh dibilang lebih dekat dengan ibu-ibunya. Iya. Pawangnya ibu-ibu. Pawangnya ibu-ibu ya. Bukan pawang juga ya, Pak Ari, tapi mungkin lebih ke Sayangan ibu-ibu. Ibu-ibu itu biasanya lebih leluasa untuk menceritakan apa yang dia mau. Biasanya kalau pengantin kan agak kagok ya. Pengantin itu serba kagok karena mungkin ya anak muda kan. Kalau udah ibu maunya, Kang maunya ini, Kang mau bahannya ini dong, Kang ini kurang suka atau nggak, biasanya begitu. Bukan soal penakluk sih ya, tapi lebih mungkin saya lebih mendengar maunya mereka gitu. Tadi sampai belanja kainnya sejauh mana sih kan? Karena kan setahu kami ini ada adatnya banyak ya Kang Lidin terima, selain dari Pulau Jawa juga sampai luar pulau juga ada. Itu belanjanya ceritanya bisa sampai sejauh mana? Ya oke. Biasanya kalau untuk bahan, kalau memang beliaunya berkenan untuk kami yang mencari, biasanya kami sendiri yang mencari. Tapi kalau beliaunya berkenan untuk ikut mencari barengan, jadi bisa diskus di toko kainnya langsung. Oh ini mau materialnya yang ini, oh ini gitu. Jadi lebih enak. Tapi kalau memang yang jauh, ada yang memang berkenan untuk berkunjung dan ataupun kami yang datang ke, contoh di Jakarta, kami yang datang ke Jakarta, datangi toko kain, kami cari bareng. Tapi lebih banyak sih untuk sementara datang ke Bandung sih. Kecuali yang di luar negeri, karena waktu beberapa tahun yang lalu kami ada di Singapura, di Johor, di Malaysia, ada beberapa klien kami di sana. Tapi pakai adat mana kan? Adat Melayu, dan kebetulan stylenya style Indonesia tapi adat Melayu. Jadi yang kita kolaborasi. Kita akan bahas tentang tradisi berpakaian tradisional. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Jeng. Sulit nggak nih pertanyaannya? Buat Kang Nindin mah pasti tidak ada yang sulit. Tapi saya boleh nanya dong ke Rais nanti. Boleh. Boleh. Boleh ya. Tapi jangan yang susah sih. Nah, untuk penampilan terbaik pengantin pasti banyak poin-poin penting ya. Poin-poin penting sebenarnya menurut Kang Dindin 3 fokus awal setelan pengantin itu apa sih yang harus diperhatikan? Oke. 3 poin penting, yang minimal 3 poin yang harus diperhatikan. Sebetulnya poinnya banyak ya. Cuman kita kerucutkan saja. Yang mungkin kalau yang satunya itu jangan ngikut apa yang orang bagus. Jadi jangan ikut tren kalau menurut saya. Ikut tren boleh, tapi lebih ke be yourself, itu yang paling benar. Jadi apa yang dipakai orang belum tentu bagus dipakai sama diri sendiri, itu satu. Yang kedua, pemilihan warna itu paling penting. Warna kulit dengan warna baju itu benar-benar harus bisa disesuaikan, karena jangan sampai yang kulitnya hitam tiba-tiba dikasih warna bajunya yang gelap juga, jadi nama gelap dong, harus agak dinaikin sedikit cerah. Jadi biasanya kan itu dreamsnya si pengantin pengen warna ini, dia sukanya warna ini, itu Betul. juga harus disesuaikan. Betul, disesuaikan. Tapi Kang Ari, biasanya permintaan pengantin juga harus diperhatikan ya, karena itu tadi mimpi pengantin. Tapi di satu sisi kita sebagai desainer atau sebagai pembuat baju harus mengarahkan bagusnya ini loh Neng, bagusnya ini. Jadi memang harus mencoba untuk menyesuaikan dengan kulit. Makanya tadi ada cari bahan, ada apa barengan. Karena si bahan itu sendiri bisa ditempelkan ke kulitnya. Jadi contoh, mungkin kita bisa, ini lebih bagus nih gitu. Jadi ada contoh soal yang bisa dilihat langsung. Yang ketiganya tadi, karena poinnya cukup 3 ya, yang pasti harus percaya diri si pengantinnya.
Karena kalau sebagus apapun pengantinnya tidak pede, bakal malu-malu, bajunya nggak akan kelihatan bagus. Sebagus apapun kita bikin. Itu Betul. 3 poin ya, karena 3 masih banyak sebetulnya poinnya ya. Jadi ini penting banget ya. Jadi dari lebih ke diri sendiri dulu ya. Betul. Percaya diri, jangan terpengaruh dari orang lain. Betul. Kalau Karena sekarang yang dipakai orang belum tentu dipakai Betul, sama pengantin, kitanya bagus. kalau size, ukuran badan, Ukuran itu badan berpengaruh nggak? kalau menurut aku tidak. Nggak ya? Karena wanita itu cantik dengan versinya sendiri. Ya kan? Ada yang kurus, Iya. ada yang sedang, ada yang memang size-nya besar, tapi versi wanita cantik, versi wanita itu sendiri gitu. Jadi tidak ada kata yang gendut itu jelek, Iya. yang kekurusan itu jelek. Tapi gimana caranya kita sebagai pembuat baju memperbagus yang sudah ada. Karena ya semua wanita pada hakikatnya badannya bagus, cantik, tinggal gimana cara kita membungkusnya. Itu saja. Benar sekali. Jadi jangan khawatir Brides to be, jangan khawatir dengan bentuk tubuh atau apa ya, warna Betul. kulit, itu yang penting percaya diri Betul. dan tepat gitu ya menentukan baju yang akan dipakai, Betul, rias yang digunakan itu insya Betul. Allah nanti hasilnya akan bagus gitu. Betul, kan ya. betul, akan luar biasa. Yang pasti di sini keluarnya pasti ya. Poin-poin yang sangat Oke, untuk pakaian tradisional sendiri kan ada irisan kan, irisannya. Jadi ada modifikasi, mungkinnya sekarang ada penggabungan Oke, juga oke, dengan oke. ya. pakaian modern, Ya. dengan pakaian yang simple, Ya. minimalis. Nah, itu keunggulannya apa sih dari masing-masing karakter, dari tradisional yang simple dan juga yang dimodifikasi. Nah, jadi kapan sih kita cocoknya pakai yang full tradisi, kapan yang cocok dimodifikasi, dan kapan yang pakai Ya. minimalis? Oke. Mungkin kalau menurut saya tradisi sekarang memang udah banyak banget masukan modernnya ya, maksudnya tidak terlalu ketat atau pakem sekali dipakainya. Walaupun di satu sisi sekarang banyak orang yang pakai pakem banget ya. Tapi mungkin momennya yang di mana memakainya. Kalau menurut aku mungkin kalau konsepnya mereka mau tradisional banget, otomatis tradisional semuanya dipakai, mungkin ya, ya. tidak tercampur. Tapi biasanya di resep di akad tadi ya, di akad biasanya Iya, orang pakai iya, pakem sekali. Tapi kalau di resepsi orang banyak yang mengeksplor dari tradisional ke resepsi. Jadi pembauran berarti ya. Jadi udah ada berbaur antara tradisi dan modern. Tadi waktu yang tepat mana yang bisa dipakai. Kalau menurut saya waktu manapun bisa tepat ya. Kalau memang mungkin Anda para WO di sini bisa mengarahkan ya. Oh mungkin di akad lebih tradisional, di resepsi ini bisa berkolaborasi antara tradisional dan modern. Apalagi mungkin kita pernah ya dulu ada beberapa pengantin yang kolaborasi antara budaya ya. Jadi antara budaya satu dan budaya lain, atau contoh Jawa yang satunya mungkin Sumatera kan bisa digabung sebetulnya. Kalau boleh dibilang itu boleh atau tidak boleh, balik lagi ya, pendapat orang kan beda-beda ya. Tapi kalau kita mencintai kebudayaan Nusantara kita mungkin tidak salah ya. Kalau kita melestarikan itu jadi satu kolaborasi yang bagus ya. Jadi kalau menurut saya tidak salah. Cuman kalau dilihat pakem mungkin beda ya persepsi orang, pendapat orang beda-beda. Ya kan tidak ada maksud merubah tapi hanya modifikasi. Betul. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah sah-sah aja ya mengkolaborasi antara tradisi ke modern. Jadi hanya waktunya aja yang mungkin dicari yang tepat supaya maksudnya tidak hilang dimakan zaman juga ya. Tradisi harus dipertahankan, tapi juga tidak membuat tradisi ini jadi kuno. Biasanya memang kan anak-anak muda sekarang, ngapain kayak orang tua nih tradisinya terlalu kental, coba masukin modernnya kan. Itu ada tugas kita ya, tugas kita untuk ngasih edukasi bahwa tidak melulu harus tradisional itu kuno, tapi kan bisa dimasukin unsur modernnya ke dalamnya. Jadi terlihat tetap tradisional tapi tampak glamor, tampak elegan.
tentang pakaian tadi, tentang pengantin. Sekarang kita masuk ke acara wedding, karena bukan hanya pengantin dan orang tua yang ada di situ ya, Iya. ada tamu dan juga vendor-vendor yang Iya. hadir. Pengisi Kita- acara. ya, gitu. kita akan tanya Praktisinya ya. tentang busana mereka. Jadi di acara pernikahan nih, kita kan selain pengantin dan orang tua juga keluarga yang sudah kita selaraskan busananya gitu ya. Hmm. Nah di sana juga kan banyak pengisi acara, vendor-vendor yang hadir, tamu-tamu yang hadir gitu ya. Bisa kasih tips-tips nggak? Baiknya tuh gimana gitu? Apakah pengisi acara atau tamu-tamu tuh harus menyeimbangkan dengan pengantinnya gitu ya? Atau harus sedikit di bawah dari pengantin gitu? Jangan mengalahkan pengantin, gimana sih? Pandangannya. Oke. Kalau untuk baju, biasanya ada orang yang sudah mengkonsep sedemikian rupa, jadi kayak orang sudah memberi seragam Ya. dengan gambar yang diterapkan bahwa Anda memakai baju warna ini sudah disiapkan dengan modelnya sudah ada di situ. Itu yang paling benar sih ya. Jadi tidak akan over. Terus warna juga tidak akan terlalu sama dengan pengantin. Iya. Untuk desainnya juga tabrakan tidak juga ya. betul. Tapi kalaupun memang tidak, alangkah baiknya mungkin kita juga harus menyadari bahwa kita bukan yang punya hajat. Jadi kita yang datang terus pakai baju ya sepatutnya kita datang ke undangan. Jadi tidak berlebihan, Iya. tidak heboh, Iya. tidak mau ngalahin pengantin dan orang tua pengantin. Oke. Tapi kalau memang kita sudah memberi saran dan lain-lain, terus orangnya tiba-tiba memang mau begitu ya susah juga ya. Itu baik lagi mangga. Lebih ke attitude juga sebetulnya. Iya. Etikanya kalau datang ke undangan ya berpakaianlah pakai pakaian seperti layaknya mau ke undangan, bukan mau dianya sendiri yang punya hajat. Tapi ya kalau orangnya memang heboh ya saya acungin dua jempol bahwa Anda percaya diri sekali. Oke. Tapi satu lagi, pengalaman saya bekerja, saya sudah 23 tahun di dunia wedding ini dari tahun 2000. Kalau 95 saya tadi dari salon berawalnya. Jadi dari tahun 2000 saya terjun ke dunia makeup dan dunia wedding itu sendiri. Saya selalu datang, selalu masuk ke gedung pernikahan. Nah saya melihat juga tuh teman-teman vendor yang berpakaian heboh. Contoh Kayak WO sekarang gitu. Oh, oke. Mungkin kalau ada sebagian, tapi kalau teman-teman dari Akasya ya luar biasa. Jangan lupa Akasa. Sarang Beo. Jadi ada teman-teman vendor yang memang memakai baju bukan pada ranahnya, bukan pada tempatnya. Contoh, tiba-tiba mungkin penyanyi tiba-tiba pakai baju pengantin. Ya. Menurut saya itu salah. Jadi buat teman-teman vendor, maaf, bukan menggurui, maaf sekali punten. Sebaiknya kita menempatkan diri dan menghargai pengantin yang lagi hajat. Jadi penyanyi berpakaianlah sebagai penyanyi, MC berpakaianlah sebagai MC, tidak usah berlebihan, tidak usah pakai aksesoris. Kalau WO percaya sih ya, nggak mungkin juga WO pakai gaun sebesar ini, mungkin ya. Jalan Ya mau susah. pada kemana Iya, tuh. iya. Jadi memang percayalah kalau WO di sini adalah udah jelas pengatur acara, pasti orang-orang yang memang kompeten di bidangnya dan memberi contoh baik ya, insya Allah. Itu kan. Iya. Jadi jangan sampai kita misalkan yang WO udah terlalu ribet dengan busana kita sendiri gitu. Ya, mungkin ada request dari pengantin dan ibu pengantin. Mas nanti pakai baju Jawa ya, Mas pakai baju Sunda. Mungkin bisa dijelaskan Ibu kalau mau pakai baju Jawa, kami nanti kaburu-buru. Saya juga kaburu, saya tikus rung. Ibu kalau ini nggak bisa mungkin ya. Nanti jadi saya pikir jelasin saja bahwa di sini WO itu bukan nampang kok. WO itu mau bekerja ya, yang pasti harus rapih. Tapi mungkin untuk bekerja dari satu sisi gedung ke sisi lain tuh agak ribet ya kalau pakai baju yang agak-agak susah jalan gitu. Iya. Jadi harus memudahkan supaya kita juga ngatur acaranya juga bagus ya kan. Betul. Dan pastinya harus enak dilihat ya. Iya, Jangan sampai mungkin
tiba-tiba perempuannya kelihatan udah lagi nge-MC ya, Iya, iya. kelihatan tit gitu ya. Jadi boleh sebenarnya nggak cuma batik-batik meja doang ya. Apa sih? Iya, jadi boleh dimodifikasi baju tradisional. Oh betul ada Mas Acim di depan. Jadi kasih masukan Pengen eksis tidak ya. hanya ke meja, tidak hanya jas, tapi tradisi juga bisa dimasukkan untuk Iya. berpakaian vendor-vendor. Karena ya itu tadi ya, siapa lagi yang menjaga tradisi kalau bukan kita anak-anak muda. Iya. Kalian ya, kalau saya udah tua, anak-anak muda. Tapi tetap harus menyesuaikan ya Kang. Jangan sampai pengantin nggak pakai siger, ini kita WO pakai siger. Nah, itu mah kurang ajar lah itu ya. Ajar ya. Oke. Dan Jinjin kasih nilai antara dua host ini sebenarnya pakaian tradisi mana nih yang paling cociks? Yang paling ciamix, Iya, paling bahasanya jadul. boleh. Saya lihat Rais dulu ya. Apa ya? Apa ya? Sepertinya banyak warna di dalamnya. Betul, Terus banyak. kayak di sini adanya warnanya turkis, di sini juga ada hijau, ada biru. Jadi terlalu banyak warna dan dipadu-padankan dengan celana yang kotak-kotak. Menurut saya ini bukan kurang bagus ya. Bukan kurang bener ya. Kurang ajar. enak dilihat ya. Kurang enak. Jadi lebih baik mungkin ini polos sih. Bisa ketolong. Polos. Terus itu sih kalau ini hitam, ini luar, ini bisa bagus menurut saya. Jadi menurut saya nilainya ya cukup lah. Cukup biasa aja. Kalau ke Kang Ari, mungkin Kang Ari lebih ini ya, lebih cocik katanya ya. Lebih cocik, acik gitu ya. Kang Ari itu acik. Bajunya lebih masuk ya, maksudnya warnanya tidak terlalu ini. Karena warnanya basic, warna hitam, kebejanya putih, ininya rame nggak masalah. Ditambahin sama belt, sedikit belt di situ. Nutupin perut ini. Ya, supaya tidak kelihatan buci truk pengennya. Iya, betul. Jadi Kang Ari lebih bagus daripada Rais ya karena dari segi umur juga Kang Ari kan lebih tinggi ya umurnya. Iya. Jadi nilainya harus lebih tinggi. Betul. Ya. Terima kasih penilaiannya Kang Jinjin. Oke, yang pasti tips buat teman-teman praktisi wedding ya, mau WO mau siapapun, mau tamu, yang Iya. pasti padu-padankan warna, mix and match warna dengan baik, terus lihat kapan waktunya yang tepat untuk memakai warna terang, warna gelap, atau warna yang memang banyak warna, tabrak warna. Yang pasti siang harus diperhatiin, undangan malam juga harus diperhatiin. Jangan sampai undangan malam tiba-tiba pakai yang bunga-bunga yang full gitu. Asal lucu ya, warna-warni gitu. Yang pasti tahu tempat dan tahu waktu saja. Oh iya. Antara outdoor dan indoor juga Betul beda. sekali. Dan pilihlah warna yang sesuai dengan karakter Anda. Jadi jangan Balik lagi yang sampai tadi ya Kang. jangan lihat si Anu contohnya Ibu Anggit itu bajunya bagus sekali gitu-gitu, belum tentu dipakai sama Ibu Rais bagus. Pastinya istrinya ya. Karena memang ada arti-artinya juga setahu saya. Jadi tiap kain ada maknanya Henry. Betul. Ada yang itu khusus pengantin, khusus. Betul. Jadi kayak di Sunda kan, di Iya. Sunda kan makanya kenapa banyak orang pakai merak ngibing gitu, karena itu mencerminkan keceriaan dari burung sendiri. Itu kan kayak merak itu cantik, ceria gitu. Nah, diusahakan nanti dipakainya sama, biasanya kalau zaman dulu sebelum pengantin dipakainya sama putri-putri raja. Jadi karena arti dari merak itu sendiri ya sudah cantik, lincah pula gitu. Jadi mencirikan perempuan muda yang ceria. Gitu. Jadi jangan sampai salah pilih ya Kang, pilih kain ya. Betul. Kalau ya saya bukan orang yang tahu banget ya Iya, masalah iya, itu, iya. tapi sedikit tahu dan sedikit info yang saya dengar seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Boleh komen nanti. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik Raisa. Kita masuk ke surprise. Padahal kan tadi program pemirsa. Suruh papa surprise. Sudah siap Pak Anggit? Siap. Oke, jadi aku punya surprise games buat Kang Dindin, Rais, dan Mas Ari. Ada beberapa gambar.
akan diperlihatkan satu persatu, boleh ditebak itu pakaian adat dari daerah mana. Setidaknya provinsinya yang dijawab dengan benar, walaupun kalau kayak Kalimantan kan banyak tuh, Kalimantan Tengah, Barat, kalau nggak apa-apa, yang penting tahu pulau mana. Siap. Kalau Siap, kalau yang benar dapat apa? Kalau yang kalah dapat tamparan atau mungkin apa ya? Ya, Coba jauh di belakang ya. Yang menang. yang sebelah kanan lucu tuh kayaknya. Ini kalau yang menang nanti dapat hadiah buntil dari Kang Bim. Oke. Dan ternyata buntilnya tidak ada. Jadi Aduh. diganti sama bala-bala. Oke, siap, itu pun masih sama-sama. Demi bala-bala. Siap ya. Siap. Semoga ini terlihat dengan jelas. Duluan ini. Apa? Duluan. Iya dong. Belnya? Semua ada belnya kan? Ya tet tut tit. Aduh. Tut tet tit. Siap. Cuma sekali aja jangan diulang. 1, 2, 3. Tut. Tut. Ya udah pasti Sunda Siger. Asik. Mantap. Dari Sunda Jawa Barat. Sunda tuh emang ada selain Siger, ada Sunda apa Kang? Ah ya, Sunda itu banyak macamnya. Ada Sunda Siger dari kota-kota Jawa Barat. Ada Sukapura, ada yang dari Sumedang, Sumedang Larang, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Majalengka, ada banyak Beda. sekali. Beda-beda dan bentuknya cantik-cantik, semuanya bagus. Pada intinya semua tradisi itu kalau menurut saya cantik semua, bagus-bagus. Ini melenceng dari itu sedikit ya, tips buat pengantin, coba pakai tradisi, jangan malu untuk pakai tradisi, keren tradisi. Pertanyaan kedua. Selanjutnya. 1, 2, Tut. 3. Tut, Tut Apa? aku dong, siapa duluan Tut nih? dulu, Raisa dulu. tit, Ih, yang bener Tit. tuh. tit, Bener. tit, Tut, Tut. Raisa, Oh, Tut. Itu Pak Ari. silahkan. Palembang. Bukan, itu adalah Betawi. Buram. Buram ya kelihatan, tapi ya saya sih wajar karena kalau saya tidak tahu keterlaluan. aduh. Kenapa Raisa nyimpulin ini Betawi? Apa tadi? Palembang. Nih. Oh tuh kalau gini kelihatan Oh, iya. Betawi ya. Tadi saya lihatnya itu kayak baju tentara. Bener ya baju tentara. Iya, Ya, betul. Yang tadi bapak-bapaknya seperti pakai topi baret. Oke. Itu biar Tiga. menantang aja. Ah, iya, Kalau iya. gini kan jadi jauh lebih gampang. Skor sementara 0, 2, dan -1. Minus 1. Berarti tidak dikasih bala-bala. Masih ada. Next ya. Oke. Ini agak susah nih. 1, 2, 3. Manado. Tit. Bel dulu dong. Minus Tit, 1. tit. Pak Ari, Tit. jawabannya Manado. Aku eh, Tut Raisa. Tapanuli. Tapanuli itu di Sumatera. Oh, salah. Bukan. Ini adalah Sulawesi. Oh, bukan. Tapi dekat tetangga sama Sulawesi. Oh, Oh, saya aja Nusa tidak Tenggara tahu. Timur. Bukan, bukan, NTB. bukan. Dekat sama Bangka, Sulawesi, berarti di Belitung. atas. Ya, tahu. NTB. Bukan. NTB. Di bawah. Maluku. Nah, Nah, Ambon. Nah. Ambon Manise. Ambon di 1. 1, 2, 3. Tut, titut. Aku boleh jawab nggak? Ya, Boleh. ya udah jelas-jelas Palembang lah. Iya dong, benar. Sutiangnya lihat Sutiang Palembang. Ih, masa nggak Beda ada? soalnya. Iya, Sama yang bener. biasa dia. Biasanya Kita nggak bajunya pernah tangan yang panjang. jawab kita Enggak. nggak pernah Jadi kalau gini, ini. Palembang itu ada Palembang Aisan, ada yang Pasangko. Nah ini Palembang Aisan gede. Jadi memang ini tradisi Palembangnya yang memakai dodotan yang berbentuk songket. Kalau di Jawa kan dodotan berbentuk dari kain batik yang dililit di kalau prianya di bawah sini, kalau wanitanya tetap menutupi. Ini berbahan songket, kalau yang Jawa kan berbahan batik. Gitu. Ini benar-benar Kalau ini kayak yang raja. benar-benar tradisinya, yang raja-rajanya. Raja betul, Sriwijaya dulu betul, gitu ya. betul, betul, itu. Menarik. Tadi Menarik kita sekali. lihat mungkin bajunya yang sudah dimodifikasi. Betul. Kalau biasanya kalau di wedding di kita kan hanya memakai suntingnya saja. Iya. Jadi yang menonjol mungkin sunting Palembang, sunting Padang, dan sunting-suntingan yang lain. Jadi hanya atasnya saja. Gitu. Ya. Selanjutnya, 1, 2, 3. Papua. Tit. Dijawab dulu. Tit, Bel tit. dulu. Tit. Papua. Tut. NTB.
Teteh. Bener udah Pak Ari. Udah. Luas dapat dua saya. Anda Udah masih kelihatan ya? Minus dua. Anda masih 0. Udah gitu salah pula. Sabar ya. Sabarnya. Padahal gampang banget ini. Ini lebih 1, 2, 3. Tit Oke. apa Apa Tit? dari Solo, Namanya? Jawa Tengah. Iya. Apa tuh? Apa? Solonya apa? Solo Basahan. Salah ya? Aduh, Solo Ini apa udah ya? jelas banget. Aku Apa? Tut Solo Putri. Iya. Bener ya Kang? Tuh, dan bukan dari Jawa Tengah. Kebanyakan kalau Jawa Tengah itu Jogja. Nah, Baik. Jogja Pais Ageng, Jogja Putri, ada bermacam-macam. Kalau yang tadi dilihatin adalah Solo. Jadi Solo Putri, Solo Pais. Jadi itu biasanya dari Jawa, perbatasan Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi Jawa Timuran yang memakai untuk Solo. Karena Solo masuknya ke Jawa Timur. Nih, Gitu. ada satu lagi nih. 1, 2, 3. iya. Jogja. Apa tuh kodenya dulu? Tutit. Jogja. Gimana Kang Dindin? Aduh, gimana? Pak Ari mau coba. Solo, Ya, Iya. apa tuh? Ba. Solo Basahan. Ya. Kembali Pak. Solo Basahan. Betul. Jadi Solo juga tadi kan ada yang Solo memang pakai yang Solo Putri, ada Solo Basahan. Itu Solo ya. Ada macam nih. Oke, ini salah satu lagi ya terakhir. Rais harus belajar lagi. Paling susah nih. Susah banget kayak ya Allah. 1, 2, 3. Dulu. Ya. Tit. Minang. Iya. Wey. Tepuk tangan semuanya. Akhirnya. Jadi nah betul. Seri. Jadi pengucapannya harus pengantin Minang, bukan pengantin Padang. Padang. Iya. Karena Bedanya biasa di mana? kalau Padang itu daerahnya, kalau Minang itu tradisinya. Jadi pengantin Minang. Jadi jangan bilang Jangan pengantin salah Padang. ya. Oh kayak pengantin Bandung, berarti Sunda. Pengantin Sunda. Oke, Ini ada siap. 2 lagi mungkin Kang Dindin, hanya Kang Dindin yang tahu. Ini Ini Kalimantan Tengah. betul Kalimantan. Satu lagi. Yang ini. Tuh. Bisa dilihat di Oh, itunya nggak? tukar. Yang ini Kalimantan, yang ini Nusa Tenggara Timur. Oh ya udah dijawab ya. Sumbawa. Silakan dari Jawa sendiri. Jadi kita nggak usah mikir. Itu makanya dibilang Kalimantan. Kirain itu sih yang itu kirain Singapura Selatan. Oh, bisa dibilang itu kan. Saya pikir Baduy Utara gitu ya. Singapura Selatan datang. Jadi kata Oke, Aci itu. lanjut. Saya kasih itu lagi ya biar enak duduk. Oke, dadah. Tepuk tangan pemirsa. Oh, iya, nah. Masuk lagi ke sesi pertanyaan. Oke, berikutnya masuk ke petualangan. Katanya ya, Tulangan Serina. kata yang nulis skripnya. Petualangan atau pengalaman apa nih yang paling ekstrim mungkin selama kalian sebagai vendor make up dan busana. Ekstrim. Misalkan pernah ada yang tiba-tiba mau nikah 2 hari lagi. Bunuh Tolong diri. jahitan. Oh, enggak. Tiba-tiba datang, tolong selesaikan dalam 3 hari, 4 hari atau seminggu misalkan. Pernah Hmm, ada nggak kan? itu termasuk ekstrim ya? Nggak tahu. Kalau Ada yang kami ekstrim. enggak sih. Oh, nggak Biasa ekstrim. aja itu. Ya kalau membuat baju maksimal 5 hari, 5 hari, 4 hari masih bisa. Masih bisa. Ya masih bisa gila. Bagi pengantin yang mau dadak silakan Oh, ke sini nah, saja. masih oke lah ya. Maksudnya gini, biasanya kami akan membantu membuatkan yang buru-buru biasa gini, Kang pengen bajunya gaun dong gitu, yang simple dan lain-lain, terus tiba-tiba berubah gitu dari mulai yang pengen berat dan lain-lain. Itu masih bisa kami bantu, ambil 5 hari masih bisa oke lah, 4 hari. Karena mungkin bahan materialnya nanti dicari bahan material yang sudah padat payetnya, mungkin memang agak sedikit susah untuk cutting dan lain-lain karena sudah ada payet. Tapi kami masih bisa membantu. Jadi bukan yang ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi nggak pertanyaannya Ya, dari situ? kan ini ada Oke. pengalaman. Pengalamannya aku ya. Pengalaman paling ekstrim selama aku di dunia wedding. Misalkan make up di ketinggian Make 3.000 kaki. Itu ekstrim. Anginnya gede banget gitu, Kang, jadi bulu matanya
apung gitu. Selama pengalaman bekerja semuanya kalau dibilang ekstrim itu berarti sesuatu yang Gak biasa Nggak kondisi biasa. ya. Kondisi luar biasa. belum kayaknya ya. Belum ya. Mau tapi. Jangan ya. Kalau bisa silahkan Anda aja. Kalau ngewewin mungkin yang paling ekstrim ngewewin apa? Mungkin pernah nggak kalau kayak pengantin yang nggak bisa fitting sampai hari H doang? Ada. Ada ya pengantin yang Ada. hari H doang. Ada. Jadi di Yang luar negeri kan baru datang. Ada. Yang kemarin aku dari luar negeri baru datang 2 hari sebelum acara. Satu bajunya fit, bagus, masuk, satunya enggak. Jadi memang sebetulnya paling benar adalah memberi ukuran yang tepat ke kita akan membuatnya pas. Tapi kalau memang tidak bisa, ya itu ada risiko sih, ada risiko. Cuman kalau dibilang paling ekstrim apa ya, saya juga bingung. Paling ekstrim berarti saya juga harus penuh tantangan ngerjain itu kan? Iya betul. iya, Nah. iya. Nggak ada. Apa ya? Kita bisa request klien pengen baju sesuatu yang nggak biasa. Pengantin. Yang ekornya 5 meter misalnya. Saking lamanya lupa kali ya. Yang paling ekstrim apa ya? Yang pasti bukan paling ekstrim mungkin biasanya yang unik lah. yang bukan unik juga. Yang paling bertentangan dengan orang tuanya mungkin gitu. Jadi si anaknya pengen bajunya mungkin turun sampai pinggang gitu, ibunya yang astagfirullah gitu. Yang anaknya pengen bajunya cuttingnya lebih rendah gitu, tapi ibunya masya Allah tabarakallah jadi nggak bisa. Jadi itu paling lebih ke itu ya. Apa tolong dipaksa tuh ayo. Iya, Mas, iya. ayo. Jadi bingung. paling challenging lah ya. Paling challenging apa ya? Udah. Soalnya alhamdulillah kan. Lancar-lancar aja. Yang kedua, pernah nggak Kang Didit ada yang tertinggal, misalkan make up atau busana, terus antisipasinya seperti apa? Ada pasti. Tinggalan lipstick. Mungkin- tertinggal gitu. Nyawanya masih tidur tertinggal. Tapi udah pasti semua makeup artist, semua pembuat baju pasti ada Momennya. momen apa aja gitu yang tertinggal. Mungkin bonnya tertinggal belum dibayar gitu apa ya, mungkin ada. Cuman ya pasti ada pasti. Ada beberapa kali ya kita pernah dulu saya ketinggalan keris guys, jadi saya harus memperjuangkan keris itu dari Bandung ke Karawang dibawa pakai mobil estafet. Jadi antisipasinya adalah harus cepat cari tim yang bisa mengantarkan, karena masalah itu bukan harus terus-terus dipermasalahkan, tapi solusinya gitu. Iya, Jadi betul. memang harus cepat. Pernah juga ya di Bandung kita ada ketinggalan apa ya, di Pullman kalau nggak salah ada gitu ya. Tapi harus cepat gitu. Jadi kalau ini harus bisa kita atasi karena namanya juga manusia, Iya. gudangnya luput kesalahan pasti ada sih. Ya. Makanya kita juga dari WO kadang-kadang suka Cek checklist reminder, juga cek ya, betul. checklist. Jadi pas di tempat hari apa, pas pagi-pagi sebelum dipakai kita Betul. cekin satu-satu kalau amit-amit ada yang Betul, tertinggal pentingnya masih- itulah ya, saling Masih mengingatkan. Kami diingatkan alhamdulillah, dan kami pun ya harus menerima diingatkan kan. Iya. Oke. Oke. Dan ini minta tips-tipsnya atau ceritakan, kan kami sering bantu make up dan juga busana. Nah, pengantin tuh harinya buat yang belum tahu, dari dia bangun tidur apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum mulai make up hingga selesai. Oke. Yang pasti harus jaga kesehatan, terutama kalau yang memang program dari dokter, bahkan ada ya. Oh iya. Program untuk diet atau dan lain-lain. Tetap harus diperhatikan itu, cukup tidur, cukup vitamin, hindari pikiran-pikiran yang bikin mumet, karena besoknya Anda menikah, Anda harus fresh, Anda tidak boleh memikirkan apa-apa. Jadi apapun yang memang berhubungan dengan wedding Anda pas hari H, selesaikan sebelumnya. Kalau bisa kasih 2 atau 1 hari maksimal, Anda tidak punya pikiran apa-apa untuk memikirkan keperluan wedding Anda. Jadi tips saya sih, kalau bisa kondisikan badan Anda itu fresh, delegasikan apa yang Anda mau ke orang-orang, apalagi yang sudah punya WO luar biasa, nanti WO yang bisa membantu. Jadi
perhatikan, karena dalam seumur hidup Anda sekali menikah, kalau bisa tidak ada satu titik pun yang membuat Anda kecewa, Anda sedih dan lain-lain. Dan sampai Anda di pelaminan ngantuk kalau kurang tidur. Dan sampai pingsan kalau kurang makan. Jadi satu lagi nih, biasanya pengantin itu suka lupa sarapan di rumah. Biasanya saya kasih saran sih makan telur itu 3 minimal sama madu sebelum make up. Karena kalau udah mulai make up artis juga merasa terganggu disuapin. Padahal sebetulnya perlu juga ya sarapan, tapi biasanya memang rebutan juga ya waktunya, jamnya. Jadi Anda sendiri yang harus tahu bahwa keperluan Anda yang harus tahu bahwa Anda harus sarapan, jaga pola makannya, jaga tidurnya gitu. Oke. Nah, kalau durasinya sebetulnya nggak ideal, pasti tiap makeup artist berbeda-beda ya dengan busana. Maksimalnya Kita lah ya. biasa sekitar 3 jam kalau kita. Kalau kan ini sebetulnya cukup masih, dan apakah bete kalau kita dari tim makeup kan kadang suka mengingatkan yang ini punten jam segini sudah beres. 3 jam udah sangat cukup kalau menurut saya. Apalagi yang tidak adat ya. Kalau adat mungkin satu adat Jawa itu agak lama karena harus paes, apalagi mungkin yang pakai dodotan itu yang akan lama. Tapi kalau 3 jam dengan berpakaian modern ataupun sigar malah lebih ini, apalagi kalau hairdo-nya berbeda jadi bisa berbarengan ya. Ada kan teman-teman mua punten kerjasamanya. Jadi jangan sampai kalau lagi di makeup ada orang hairdo biar cepat, nggak boleh harus nungguin dulu makeup. Kalau bisa jangan, barengan aja, kerja sama yang baik. Kalaupun nanti dikasih itu sama WO, tolong kita juga harus memberi jawaban yang enak. Jangan sampai ketus ya teman-teman, karena satu, makeup artis atau karir apapun selain bagus, attitude harus dijaga. Jadi supaya alhamdulillah mungkin nanti karir kita panjang, orang tetap merekomendasikan kita dengan rekomendasi yang baik. Jadi jangan sampai sayangnya si itu mah halus tapi jelema kieu. Jadi minta tolong teman-teman yang lagi eksistensinya luar biasa sekarang, jaga attitude kalian dengan baik ya. Kalau dari versi WO nih, yang nyaman itu yang masukkan dirinya mengingatkannya berapa jam sebelum, berapa kali maksimum. Oke. Takutnya terlalu bawel gitu kita. Ya, Tapi takut juga cukup gestur aja lihat jam gitu. Di sini pentingnya ikut meeting. Itu paling penting, poin paling penting. Karena hari H itu bukan lagi zaman-zaman kita nanya ini harus selesai jam berapa. Ini harus meeting harus dari akad resepsi retouch. Harus retouch jam berapa? Karena kalau Anda tidak meeting berarti Anda yang salah. Kita sebagai mua justru harus tahu, harus orang yang paling tahu. Karena apa? Poin penting di wedding itu adalah permulaan. Permulaannya siapa? Kita. Mua. Makeup lebih cepat, acara juga lancar. Kan nggak bisa juga contoh nih yang kerjaan yang ngedouble nih. Kalau kita bilangnya ngedeblok dari tempat satu ke tempat lain. Nah itu yang dikhawatirkan. Kalau memang waktunya tidak tata dengan baik, ya itu akan semua akan dirugikan. Jujur, saya pernah mengalami. Dulu zaman 15 tahun yang lalu, saya ada pengantin 2. Yang satu saya kerjain lebih pagi, yang satu saya kerjainnya harusnya jam 5. Tapi manusia ya, waktu tidak tahu, di jalan macet, atau kitanya beberesnya lama dan lain-lain. Terlambat. Kedua. Dimarahin? Ya. Diterima? Iya, diterima. Konsekuensinya yaitu kita telat, kita ditegur, harus terima. Jangan balik marah, karena memang kita yang salah. Itu. Dan memang tip satu lagi. Kalau kita ada ngedouble 2 acara, usahakan produknya 2. Kaca dan produk udah di satu tempat yang satunya di tempat yang satu lagi. Jadi kita nggak akan kesiangan karena beberes. Semuanya aja yang Betul. Naik motor lebih gampang. Kalau Anda punya pesawat lebih gampang. Ya? Pesawat telepon. Pesawat lah. Sama tadi yang kalau WO berapa jam sebelum kita punten. Kalau boleh teman-teman WO, maaf punten bisa. Saya juga kita dikasih. Punten bisa. Kalau bisa memberitahu kami itu dari awal.
Ya. Kan biasanya suka ada PIC tuh yang pengantin ya kan, yang nganter ke tempat make up, Iya. udah apa. Supaya Alangkah baiknya mungkin contohnya Ibu Vera ya akan memberitahu, teh nanti make upnya selesainya jam 7:30 ya teh. Otomatis kan dia udah jangan teh 5 menit deui nya kan itu ya biasanya. Dari awal. Betul, dan biasanya punten karena kami biasanya butuh konten, suka foto-foto dulu, suka apa iya, dulu, iya. dan ya memang itulah kerjaan kami yang harus dipublish karena supaya kelihatan kerjanya, supaya kelihatan lakunya gitu. Jadi harus ada postingan-postingan gitu ya, Iya. teman-teman, betul? Intinya komunikasi ya, komunikasi. Yang pastinya betul Kang, Tepat. kalau komunikasinya dibicarakan baik ya itu tadi. Cuman itu Kang, kalau bisa teman-teman kirim orang untuk meeting tetap harus. Iya, iya. Jangan tidak Biasanya Kalau- diwakilin WO terus gak tersampaikan juga ya. tidak tersampaikan dengan sempurna ya. Kadang karena- pas rapat misalkan kita pas dari WO ngasih waktunya 2 jam, ternyata dari MUA nggak cukup nih 2 jam setengah. betul, Kan itu bisa tidak dibahas di tersampaikan rapat. betul. Mungkin lebih mundur lagi make upnya kalau dia butuh Iya, 2 iya, jam iya. setengah, berarti kalau 4:30 dia jam 4. Iya, iya. Sudah well prepared. Betul sekali. Mari your turn. Ya semoga tidak bukan menggurui ya. Ini hanya sharing to caring. Jadi memang pengalaman saya pribadi seperti itu. Saya pernah dimarahin orang loh gara-gara terlambat, gara-gara saya mendua. Bukan mendua cinta, mendua kerja. kerjaan. Tadi istilahnya apa? Deblok gitu. Ngedeblok. Tapi nggak apa-apa dua asal waktunya. Asal adil gitu kalau Adil, dua ya. tepat. Oke, Kang Didin, selanjutnya ini terkait mitos-mitos gitu Ya. ya. Jadi di Brace to Be itu banyak sekali mitos-mitos yang ada di luar sana. Nanti tolong dijawab ini mitos atau fakta. Oke. Gitu. Yang pertama katanya kalau baju pengantin sobek di hari H, katanya nanti rumah tangganya tidak rapi, berantakan gitu. Itu mitos atau fakta? Mitos kalau menurut saya ya. Karena yang bajunya rapi-rapi juga berantakan gitu ya. Kalau untuk saat ini, mungkin kalau bicara leluhur kami karena kita orang tua juga bergelut di bidang ini, Iya. hal-hal seperti itu masih diperhatiin. Iya. Baju jangan sampai robek, baju jangan sampai bolong gitu, baju harus diperhatiin. Tapi kalau untuk saat ini mungkin dengan kemodernan sekarang orang-orang ya robek mah berarti dijahitnya terbalik gitu. Iya. Atau Bawanya nggak Atau betul. nggak Atau sengaja. nggak sengaja Iya, ketarik atau apa gitu. Berarti mitos. mitos Iya. ya. Yang kedua, baju akad nikah harus warna putih. Itu mitos atau fakta? Oke. Baju akad atau pemberkatan mesti putih. Fakta sih. Apapun saya karena kebanyakan orang untuk akad atau untuk pemberkatan memakai warna putih atau broken white karena melambangkan kesucian, melambangkan kebersihan, karena mau melakukan hal yang sangat sakral. Jadi diwajibkan malah sebetulnya bukan diwajibkan, itu ya memang diharuskan memakai warna putih atau broken white, warna-warna bersih lah. Tapi kalau untuk saat ini sih ada juga sih yang memakai, tapi itu 5% lah. Jadi 95%-nya memakai baju putih dan broken white. Paling ini broken white. Iya. Jadi Fakta kedua. Tadi mitos, sekarang fakta. Yang ketiga, ini soal melati katanya kan. Jadi kalau pas hari H, tiba-tiba melatinya berubah warna. Mekar dan menguning. Oke. Saya Katanya belum. ya, kalau soal itu saya juga pernah dengar dari orang-orang suhu perias zaman dahulu. Termasuk saya zaman dulu ya harusnya. Tapi lebih dulu lagi. Bahwa melati itu ada hubungannya dengan titik yang panjang titiknya. Iya. Jadi menurut aku mungkin ya kalau pandangan zaman dulu itu adalah fakta. Iya. Tapi kalau sisi sudut pandang zaman sekarang itu adalah mitos. Karena saya pikir gimana cara nyimpennya, kalau di kulkas yang benar dengan udara yang baik, dibungkusnya pakai daun pisang dan berbagai segala macam, dia akan fresh selama seminggu. Oke. Zaman dulu mah kan belum ada. Kang, masih AC, diangin-angin. gitu. Jadi masih ya itu kebetulan faktor cuaca mungkin. Iya. Ya.
Berarti Mitos kalau sekarang. Mitos atau fakta yang kelima, Kang Didin, katanya ini mitos atau fakta kalau calon pengantin menjahit Nggak misalnya pengantinnya sendiri, katanya nggak boleh. Soalnya nanti bisa jadi Kumaha pernikahannya, ya pamali gitu ya, pernikahannya nanti ada apa-apa Hmm. gitu. Itu mitos atau fakta? kata siapa itu? Kata Aku. netizen. Oh, Masih acim. wahai netizen. Saya juga kurang paham kalau soal menjahit baju sendiri itu tidak boleh untuk pengantin ya. Iya. Karena saya lihat teman-teman desainer kalau dia menikah bikin bajunya sendiri. Nggak apa-apa ya nikahnya. Enggak, ada yang cerai juga. Tapi ada yang nggak apa-apa juga kan? Enggak sih. Masalahnya mungkin lebih repot aja Kang. Iya. Karena kan pengantin itu selain dia harus ngurusin baju kan banyak yang harus diurus sama dia ya. Iya. Entah itu dia harus mungkin lebih fokus kalau pengantin itu siapin duit aja ya Kang ya. Iya. Jadi jangan nyiapin yang lain-lain, yang lainnya dibantu yang lain Iya. aja. Ya mungkin mitos ya. Mitos. Atau fakta ya sebetulnya. Jadi bahwa pengantin itu tidak boleh menjahit baju sendiri karena mungkin repot, Iya. bukan hal lain. Karena kan takutnya gini, si pengantin ini belum selesai, dia mau kawinnya udah sebentar lagi, Iya. dia udah harus ngurus yang lain. Terus Betul. tiba-tiba begini, pengantin nggak boleh dekor sendiri, contoh, karena nanti rumah tangganya runtuh, contoh gitu. Tapi kan itu dekor riweuh gitu ya, ngedekor sendiri, can manggulan dia sendiri, ya. Pengantin manggul sendiri, Iya, pantai iya. makuan sorangan riweuh. Jadi kalau soal baju juga mungkin karena repot saja. Si kecolok jarumnya. Iya, Iya. ya kecolok ya nanti jarum. Mau di make up, dulu belum jadi. Sambil ngesom gitu ya, sambil mayat satik dari kerahna sambil di make upan nggak mungkin. Iya, jadi Jadi mungkin sekarang udah ada desainer-desainer, Sudah. pembuat baju. mungkin seragam kalau baju, ya. kalau ini adalah fakta, kami nggak akan laku. Semua pengantin akan membuat baju sendiri dan tidak ada Dini Nurdiansyah yang membuat baju Iya, gitu. betul. Berarti itu mitos ya. Oke, terus Kang Dindin, ini mitos atau fakta? Baju pengantin misalkan acaranya tuh ada dua, jadi ada akad resepsi sama ngunduh mantu misalkan beda hari. Nah bajunya tetap pakai itu, katanya nggak boleh. Karena Si kenapa? bau. Kalau menurut aku sih itu fakta. Oh, iya. Mitos. Yang- Saya. Jadi gini, tidak boleh memakai baju 2 kali kalau pesta berkali-kali, contoh gitu ya. Iya, Jadi iya, jangan iya. dipakai 2 kali. Oh, kalau kata saya sih pakai aja ya, lebar daripada mayar deui. Oh gitu. Itu mitos berarti ya. Enggak sih Kang. Kalau menurut saya sih lebih ke kenapa harus diganti gitu. Ya kan biar pangling juga ya. Kalau dipoto masa itu terus gitu ya. Iya, iya. Cuman beda tempat doang, bajunya eta kene beungeutna eta kene jadi ya lebih bagus memang harus ganti bajunya biar desainernya untung. Ya Itu kan? sih yang penting. Oke. Oke, sebelum kita tutup, Kang Didin ada Tadi saya nggak bilang ruang iya, akasa. oke, Kenapa iya, ya sekarang? iya, Oh, iya, ada ya iya, nanti iya, ya. Kirain pas pertama harus ruang akasa. sama closing statement dulu Kang Didin Mm-mm. untuk para kerabat Akasa calon pengantin, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan. Yang pasti jadi diri sendiri, tidak usah ikut-ikut orang lain, tidak usah ikut tren kalau memang itu tidak bagus untuk Anda. Jadi yang tadi jadilah diri sendiri, carilah yang terbaik versi Anda sendiri. Itu yang paling benar. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Kang Didin Sami-sami untuk sudah tempatnya. berkunjung. Alhamdulillah didatengin teman-teman yang luar biasa yang sudah bikin sesuatu yang berbeda. Luar biasa. Makasih ilmu-ilmunya hari ini ya. Daging semua ya Pak Arya. Daging semua dan alhamdulillah Sama-sama. kita Terima sudah kasih. di penghujung Belum. hari ini. Belum. Ini kita belum bilang ruang. Belum. Kekeh ya. Kita pengen 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 bikin tagline. tagline. Arya tahulah sudah Oh, iya. kali. Dan Kang Kita Didin sedikit. ini ada Kenang-kenangan. kenang-kenangan dari kita. Masya karena sudah Allah. bersedia di podcast Sudah Akasa. Terima kasih. Punten sambil duduk Berkenan. kameranya. Atur nuhun. Atur nuhun. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Akasa. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bukan menggurui ya, Iya, tapi ya sedikit sharing lah.
Mudah-mudahan kalau memang ada salah dimaafkan. Kalau ada betul mungkin bisa dipulung aja ke orang Sunda mah sedikit Iya, sebagai ilmu. Kalau yang ada salah tenang aja dibuang jauh-jauh ya. Semoga bermanfaat ya. Betul sekali, mohon maaf tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. sama Betul. sekali. Kalau ada salah tolong dikoreksi nanti di komen. Jangan lupa like and share. Akhirnya dan terus saksikan juga program kami di program Ruang Akasa.